Saudara Badan Reserse Kriminal Polri tengah mendalami unsur pidana terkait 2 perusahaan farmasi yang disebut BPOM menggunakan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga memicu kasus gagal ginjal akut. Tim gabungan Bareskrim Polri akan memeriksa 2 perusahaan farmasi yang diduga melanggar ketentuan dalam penggunaan etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Pemeriksaan dalam rangka penyelidikan kasus gagal ginjal akut terhadap anak-anak. Polisi juga masih mengumpulkan alat bukti untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ini sifatnya masih penyelidikan dulu, jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa, dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses. Ya. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan ada 2 perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana terkait penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol dengan konsentrasi sangat tinggi. Penggunaan EG dan DEG diduga menjadi pemicu gagal ginjal yang menyebabkan kematian. 2 industri farmasi sedang berproses untuk upaya penegakan hukum. Kemudian dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku, ya, artinya sumber bahan bakunya, ya, karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat. Kementerian Kesehatan sudah mendatangkan obat penawar dari sejumlah negara seperti Jepang dan Singapura untuk menangani kasus gagal ginjal akut di tanah air. Dan sekarang kita udah dapat bantuan dari Singapura, terima kasih 30 dari Singapura. Dari Australia kita dapat 16 for free. Dan sekarang kita working dengan Jepang. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat antara 100 sampai 200 dalam bentuk kirim. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus gagal ginjal pada 21 Oktober mencapai 241 kasus dengan kasus meninggal 133. Sementara pada 24 Oktober tercatat ada 251 kasus gagal ginjal dan meninggal 143 kasus. Sedangkan pada 26 Oktober lalu ada 269 kasus yang meninggal 157 kasus. Pemerintah harus bergerak cepat menangani gangguan gagal ginjal yang menyerang anak-anak, sehingga kasus kematian tidak bertambah. Tim Liputan Kompas TV.